Salam sehat untuk kita semua. Video kali ini adalah kelanjutan muatan IPS untuk tema yang kedua kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yaitu submateri perjuangan bersenjata. Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak serta-merta langsung diakui secara de jure oleh negara-negara lain. Belanda yang merupakan penjajah paling lama di Indonesia ingin sekali kembali menjajah Indonesia. Untuk itu, ketika Jepang kalah dan menyerah kepada sekutu, maka sekutu yang akan mengambil alih bekas jajahan Jepang. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Tujuannya yaitu ingin menjajah kembali. Kondisi itu tentu saja tidak dibiarkan oleh para pejuang kita. Para pejuang berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan, agar kebebasan yang telah kita peroleh, kemerdekaan yang sudah diperoleh tidak hilang begitu saja. Untuk itu, para pejuang mengusahakan dengan perjuangan bersenjata atau melaksanakan perang dan menggunakan jalur perjuangan diplomasi atau dengan perundingan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu menghadapi 3 negara tadi, yaitu Jepang yang masih di Indonesia walaupun sudah menyerahkan diri atau kalah dalam menghadapi sekutu pada Perang Dunia Kedua, masih di Indonesia sebagai tawanan. Kemudian sekutu yang merupakan musuh dari Jepang kala itu Perang Dunia Kedua datang ke Indonesia karena Jepang sudah menyerah. Sekutu kala itu datang dengan pasukannya yang bernama Afnei. Sekutu yang datang ke Indonesia dibonjangi oleh tentara Belanda dengan membawa tentara Nika. Agar memudahkan kegiatannya, agar memudahkan rencananya untuk menguasai Indonesia kembali, Belanda membentuk pasukan untuk menghadapi tentara pejuang Indonesia, yaitu bernama pasukan Khenil. Perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh para pejuang terjadi di beberapa tempat, yaitu 1. Pertempuran di Surabaya, yang kedua pertempuran Ambarawa, yang ketiga pertempuran Bandung Lautan Api, dan yang keempat pertempuran Medan Area. Ada banyak daerah yang melakukan perlawanan, namun pada video kali ini kita akan membahas 4 pertempuran bersenjata dalam upaya mempertahankan kemerdekaan itu. Kita akan mulai untuk pertempuran yang pertama, yaitu pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Surabaya dipimpin oleh Jenderal Malabi. Pada tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara pasukan pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Kala itu Jenderal Malabi tewas. Tewasnya Jenderal Malabi tersebut membuat Inggris marah, sehingga sekutu mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945. Ultimatum yang dikeluarkan oleh Inggris tersebut berisi bahwa semua pejuang Indonesia yang ada di Surabaya harus meletakkan dan melapor kepemilikan senjata dan menyerahkan kepada Inggris dengan mengangkat tangan. Jadi, para pejuang harus melaporkan dan menyerahkan senjatanya kepada Inggris pada tanggal 10 November paling lambat. Kalau tidak diserahkan, maka akan timbullah pertempuran antara pasukan sekutu yang kala itu datang adalah Inggris dan pasukan pemuda Indonesia.
oleh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya, ultimatum itu tidak ditaati. Mereka tidak menyerahkan diri sehingga pada tanggal 10 November 1945, rakyat Surabaya dengan perjuangan mati-matian melawan Inggris. Bung Tomo mengobarkan semangat arek-arek Surabaya melalui siaran radio. Arek-arek Surabaya dan para pejuang mengobarkan semangat untuk mengusir Inggris dari Surabaya. Pertempuran itu terjadi sangat dahsyat sehingga pada tanggal 10 November 1945 ini Surabaya digempur baik dari darat, laut maupun udara oleh pasukan Inggris. Namun para tentara Indonesia yang dikobarkan semangatnya oleh Bung Tomo mampu mengatasi serangan-serangan tersebut. Sehingga pada tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Kita bisa menyontoh sikap berani baik dari Bung Tomo maupun para pejuang yang lain untuk berani melawan segala tindak kejahatan maupun penjajahan. Berikutnya adalah pertempuran Ambarawa. Terjadi di Ambarawa, yaitu di kota Semarang. Pada tanggal 20 Oktober 1945, sekutu mendarat di Ambarawa dipimpin oleh Brigadir Bethel. Tujuannya adalah untuk membebaskan tawanan perang. Namun, tawanan perang tersebut justru diberi senjata untuk membantu melawan para pejuang di Indonesia. Sehingga hal itu membuat kemarahan dari para TKR, Tentara Keamanan Rakyat Indonesia, sehingga pada tanggal 26 Oktober terjadi pertempuran di kota Magelang. Pertempuran itu berhasil dipadamkan dengan adanya perundingan. Namun sekutu mengingkari janji dari perundingan tersebut sehingga pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945 terjadi pertempuran di Ambarawa. TKR dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Ini Kolonel Sudirman kala itu masih berpangkat kolonel. Kolonel Sudirman menggunakan taktik gelar supit urang, yaitu mengepung musuh dari kedua sisi sehingga sekutu tidak bisa bergerak kemana-mana. Sehingga pertempuran di Ambarawa ini mampu mengusir sekutu dari Ambarawa, kota Semarang. Untuk mengingat peristiwa pertempuran Ambarawa, dibangun Monumen Palagan Ambarawa. Dan pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Juang Kartika atau Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Darat. Dulu dikenal sebagai Hari Infanteri, namun sekarang diganti sebagai Hari Juang Kartika atau HUT TNI Angkatan Darat. Itu tadi mengenai pertempuran Ambarawa yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Kita akan lanjutkan. Pertempuran Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1945. Peristiwa ini merupakan proses pembakaran kota Bandung secara besar-besaran oleh para barisan rakyat Indonesia dan rakyat Bandung. Rakyat membakar kota Bandung dan mengungsi ke Bandung bagian selatan. Peristiwa terbesar terjadi di Dayakolot, yaitu di gudang amunisi milik sekutu. Pemimpin pertempuran ini adalah Muhammad Toha dan Ramdan. Muhammad Toha memimpin pertempuran untuk menguasai gudang amunisi di Dayakolot.
Tujuan dari peristiwa Bandung Lautan Api atau pembakaran kota Bandung ini adalah agar kota Bandung tidak dijadikan markas strategis militer oleh sekutu dan Nika. Kita tahu bahwa Bandung adalah kota yang strategis, sehingga untuk menghindari pendudukan sekutu, penggunaan fasilitas di kota Bandung, maka rakyat beserta Barisan Rakyat Indonesia membakar fasilitas yang ada di kota Bandung. Jadi, yang membakar kota Bandung adalah para pejuang beserta rakyat, bukan sekutu, agar kota Bandung tidak dijadikan sebagai markas militer. Itu tadi mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Bisa lihat di gambar pada layar. Rakyat mengungsi mencari tempat-tempat yang aman agar tidak diketahui oleh sekutu. Berikutnya adalah peristiwa Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, sekutu mendarat di Medan dipimpin oleh Ted Kelly. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara. Pertempuran itu terjadi karena ada penghuni hotel yang ada di Jalan Bali tersebut merampas lencana merah putih yang digunakan oleh salah seorang pemuda Indonesia, kemudian menginjak-injak. Tentu hal itu menimbulkan kemarahan bagi para pejuang Indonesia di Kota Medan. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Hal itu tentu saja sebagai penanda bahwa kota Medan menjadi wilayah sekutu. Tentu saja para pejuang tidak terima, sehingga berkobarlah perang. Untuk menyiasati perang tersebut, dibentuklah BPI atau Barisan Pemuda Indonesia untuk menghadapi sekutu, mengusir sekutu dari kota Medan. Itu tadi pembahasan mengenai perjuangan bersenjata dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.